Pukul 03.17 dini hari, mataku tiba-tiba terbuka. Samar-samar terdengar suara dari unit apartemen di atasku. Huh, ah, suara rangan rendah yang sesekali terdengar. Getaran yang merambat melalui langit-langit terasa menyusup ke seluruh tubuhku. Aku, seorang wanita berusia 65 tahun yang telah hidup sendiri selama lebih dari 20 tahun, tak pernah menyangka akan bereaksi seperti ini terhadap suara semacam itu. Wajahku terasa panas. Jantungku berdebar kencang. Perasaan yang telah lama terlupakan kini bangkit kembali. Apa yang sedang kupikirkan? Namun, aku tak bisa menghentikannya. Imajinasi liarku mulai berkelana. Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Nama saya Sri Lestari. Usia saya 65 tahun. Saya menikah di usia 25 tahun dan bercerai saat memasuki kepala 4. Perselingkuhan dan utang suami menjadi penyebabnya. Saat itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah lagi memberikan hati pada laki-laki. Namun, hati manusia tak sesederhana itu. Anak-anakku semua sudah mandiri, dan aku tinggal sendirian di apartemen ini selama 20 tahun. Menjadi sendiri terkadang terasa membebaskan, tetapi di malam yang sunyi, di rumah yang kosong, ada sudut hatiku yang terasa dingin. Rasa sepi itu tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu kukira akan sama seperti hari-hari lainnya. Astaga, bocor lagi. Tetesan air jatuh dari langit-langit. Sudut beranda basah kuyup. Semalam aku tidak bisa tidur karena suara aneh itu, dan sekarang ditambah masalah kebocoran air. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan penghuni di lantai atasku. Kali ini, aku harus bicara langsung. Biasanya, aku akan melapor ke pengelola gedung, tetapi entah mengapa hari itu aku ingin naik sendiri. Apakah karena penasaran dengan sumber suara yang kudengar semalam? Satu lantai tangga dari lantai 15 ke lantai 16 terasa begitu tinggi. Jantungku berdebar. Sri, apa yang kau harapkan di usiamu sekarang? Permisi, saya Sri Lestari, dari lantai 15. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dan pintu pun terbuka. Seketika, semua kata-kata yang telah kusiapkan lenyap begitu saja. Seorang pria jangkung muncul di hadapanku. Rambutnya sebagian telah memutih, tetapi bahunya masih lebar. Dan yang terpenting, tatapan matanya dalam dan seolah menyimpan kesedihan. Ah, selamat pagi, sapanya dengan suara rendah dan tenang. Namun, ia tampak lelah. Aku tak tega untuk marah. Maaf mengganggu. Saya datang karena ada kebocoran air. Bocor? Ia tampak terkejut. Airnya menetes dari arah beranda Anda. Oh, maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu. Ia bergegas menuju beranda, dan aku mengikutinya masuk. Ini pertama kalinya aku melihat bagian dalam unitnya. Meskipun tampak lebih rapi dari yang kubayangkan, ada nuansa kesepian yang terasa. Kekosongan khas rumah seorang pria yang tinggal sendiri. Wah, saya benar-benar minta maaf. Sepertinya tatakan pot bunganya pecah. Di sudut beranda, air menggenang. Sepertinya pecah semalam, tapi saya tidak menyadarinya. Semalam? Apa yang terjadi semalam? Akan segera saya bersihkan. Sekali lagi, maafkan saya. Ia mengambil kain pel dan mulai bergerak dengan sigap. Namun, aku melihatnya sedikit meringis setiap kali bergerak. Apa ia sedang sakit? Anda tidak apa-apa. Sepertinya Anda kesakitan. Ah, bukan apa-apa. Saya baik-baik saja. Namun, raut wajahnya berkata lain. Mungkinkah erangan yang kudengar semalam? Astaga, apa yang kupikirkan? Biar saya bantu, tidak perlu. Biar saya sendiri. Sungguh, saya tidak apa-apa. Terdengar sedikit nada waspada dalam suaranya. Wajar saja. Kami adalah tetangga yang baru pertama kali bertemu. Aku pun merasa canggung. Apa yang kulakukan di rumah pria asing di usiaku yang sekarang? Kalau begitu, saya permisi. Saat aku berbalik, entah kenapa aku bertanya. Maaf, nama Bapak siapa? Sebagai tetangga, setidaknya kita harus saling tahu nama. Saya Sri Lestari. Tanpa sadar, aku menyebutkan namaku pada orang yang baru kutemui. Saya Budi Santoso. Saya baru pindah beberapa waktu lalu. Mohon bantuannya. Hening sejenak, kami saling berpandangan. Dalam momen singkat itu, ada sesuatu yang terjalin. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kehangatan, keakraban, atau mungkin sesuatu yang lain? Saya akan lebih berhati-hati lain kali.
ujarnya sambil tersenyum kecil. Melihat senyum itu, aku merasakan sesuatu berdesir di dalam hatiku. Perasaan yang telah 20 tahun tidak kurasakan. Kalau begitu, saya permisi. Kami bertukar salam di depan pintu, tetapi kakiku terasa berat untuk melangkah. Mengapa? Aku ingin berbicara lebih banyak dengannya. Oh ya, jika ada masalah lain, jangan sungkan untuk memberitahu saya, katanya. Baik, terima kasih. Aku menatap wajahnya sekali lagi. Wajah yang lelah namun tampak baik hati. Kisah apa yang tersembunyi di baliknya? Saat menuruni tangga kembali ke rumah, hatiku terasa aneh. Mengapa aku terus memikirkannya? Aku bercermin dan bergumam, Sri, apa yang kau pikirkan? Namun, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Sudah lama sekali aku tidak melihat pria yang begitu gagah. Ponselku berdering. Ibu, apa kabar? Itu putri sulungku, Rina. Baik, nak. Suara ibu terdengar aneh. Ada apa? Intuisi seorang anak memang luar biasa. Bukan apa-apa. Tadi ada kebocoran dari unit atas, jadi ibu naik ke sana. Ibu bertemu dengan penghuni baru itu? Bukan orang yang sama dengan yang dulu, kan? Bukan. Dia sudah pindah. Yang ini orang baru. Sepertinya orang baik. Dulu juga ibu bilang begitu, tapi malah dimarahi. Jangan terlalu baik, Bu. Iya, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, kata-kata putriku terus terngiang. Namun, tatapan mata Budi bukanlah tatapan orang jahat. Itu adalah tatapan mata yang sedih dan kesepian, sama sepertiku. Malam itu, unit di atasku sunyi. Suara aneh semalam pun tak terdengar lagi. Namun, mengapa kesunyian itu justru membuatku semakin gelisah? Sambil berbaring, aku berpikir, aku tak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usia 65 tahun. Walaupun terasa tidak nyaman, haruskah aku jujur? Sejujurnya, aku sedikit berdebar. Percakapan singkat setelah sekian lama, dan pria gagah yang kutemui setelah sekian lama. Mungkinkah ini awal dari sesuatu? Ah, tidak mungkin. Namun, malam itu, dalam mimpiku, aku kembali menjadi gadis 25 tahun. Merasakan debaran cinta pertama. Perubahan apa yang akan terjadi di antara mereka? Dan apa sebenarnya misteri di balik suara erangan semalam? Beberapa hari berlalu dalam keheningan. Tak ada lagi suara aneh dari lantai atas, dan tak ada lagi kebocoran. Namun, mengapa aku justru semakin memikirkannya? Setiap kali mendengar suara langkah di koridor, aku tanpa sadar menoleh ke arah pintu. Setiap kali di depan lift, jantungku berdebar, berharap bisa bertemu dengannya. Di usia 65 tahun merasakan hal seperti ini, benar-benar konyol, gumamku pada diri sendiri. Namun aku tak bisa berbohong. Hari itu, aku hendak pergi ke pasar. Aku sengaja berangkat sedikit lebih awal dari biasanya. Berharap bisa bertemu dengan Pak Budi? Bukan begitu. Hanya saja, jika kebetulan bertemu, setidaknya aku harus menyapanya, kan? Saat aku menekan tombol lift, sebuah pengumuman tertempel, lift dalam perbaikan. Sial, terpaksa aku harus menuruni tangga dari lantai 15 ke lantai dasar. Benar-benar perjalanan yang jauh. Saat berada di sekitar lantai 10, aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Langkah yang berat namun mantap. Mungkinkah? Saat aku menoleh, ternyata benar. Itu Pak Budi. Ah, selamat pagi Bu Sri. Sapanya lebih dulu. Pagi, Pak Budi. Aku membalas sapanya. Namun, ada yang berbeda. Melihatnya dari jarak yang lebih dekat, ia mengenakan kemeja abu-abu. Mungkin karena menuruni tangga, ia sedikit berkeringat, dan kemejanya sedikit menempel di punggungnya. Garis bahunya terlihat lebih lebar dari yang kuingat. Katanya usianya 68 tahun, tapi tubuhnya masih terlihat bugar. Sepertinya liftnya rusak ya, Bu, katanya. Iya, sudah beberapa hari ini bermasalah. Sambil menjawab, pandanganku terus tertuju pada kemejanya. Aneh, kenapa aku jadi seperti ini? Kami menuruni tangga bersama. Awalnya ia berjalan di depan dan aku di belakang. Namun, terus-menerus memandanginya dari belakang membuatku semakin canggung. Bapak duluan saja, saya akan pelan-pelan. Tidak apa-apa, Bu. Kita jalan bersama saja. Jawabnya sambil tersenyum. Senyum itu lagi-lagi membuat jantungku berdebar. Sekitar lantai 7, ia bertanya dengan suara rendah. Pasti melelahkan ya, Bu? Seketika wajahku terasa panas. Suaranya terdengar berbeda. Lembut, hangat, seolah berbisik di telinga.
Tidak apa-apa, sekalian olahraga. Aku bisa merasakan suaraku bergetar. Kenapa aku jadi begini? Saat hampir tiba di lantai dasar, ia tiba-tiba berhenti. Sebentar, ia menggulung lengan ke mejanya. Saat itulah aku melihat lengannya, lebih kekar dari yang kuduga. Lengan seorang pria dengan urat-urat yang terlihat jelas. Agak gerah ya, katanya. Tapi aku merasa wajahku memerah bukan karena gerah. Kapan terakhir kali aku merasakan perasaan seperti ini? Kami tiba di lantai dasar. Terima kasih sudah menemani, sapanya. Iya, sama-sama. Saat hendak berpisah, aku merasa enggan. Aku ingin berbicara lebih banyak. Bapak mau kemana? Aku bertanya lebih dulu. Aneh. Biasanya aku tidak akan pernah menanyakan hal seperti ini. Mau ke warung sebentar? Saya juga mau ke warung. Kenapa aku berkata begitu? Kami pun berjalan bersama menuju warung. Sambil berjalan, aku memperhatikan langkahnya. Mantap dan menenangkan. Berjalan di sampingnya, aku bisa merasakan perbedaan tinggi kami. Aku bukanlah wanita yang pendek, tapi ia jauh lebih tinggi. Sudah lama tinggal di sini, Bu? Tanyanya. Sudah sekitar 20 tahun. Di depan warung, kami mengambil troli dan berjalan berdampingan. Bapak mau beli apa? Mau beli sayur. Tinggal sendiri jadi jarang makan sayur. Saya juga begitu. Dulu waktu anak-anak masih di rumah, sering sekali masak. Seketika kami menyadari kesamaan nasib kami. Hidup sendiri, sebuah empati di antara orang-orang yang memahami kesepian. Punya putra atau putri, Bu? Dua-duanya ada. Sudah menikah semua. Wah, beruntung sekali ya. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Di bagian sayuran, ia sedang memilih tomat. Saya tidak tahu mana yang bagus. Kalau tomat, pilih yang bagian atasnya masih hijau, Bu. Itu segar. Aku membantunya memilih. Saat itu, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Seketika, aku merasa seperti ada aliran listrik. Sepertinya ia juga merasakannya. Kami saling berpandangan sejenak. Dalam momen singkat itu, ada sesuatu yang terjalin. Terima kasih, katanya dengan suara pelan. Lebih rendah dari biasanya. Sama-sama, jawabku, tapi jantungku berdetak sangat kencang. Ujung jariku masih terasa kesemutan. Perasaan ini aneh tapi menyenangkan. Debaran yang kurasakan setelah 20 tahun. Apakah ini benar? Di usiaku yang ke-65? Setelah selesai berbelanja, di jalan pulang, ia melihat kantong belanjaanku. Pasti berat, Bu. Biar saya bawakan. Tidak apa-apa, Pak, saya bisa sendiri. Sungguh tidak apa-apa. Perhatiannya terasa tulus. Kapan terakhir kali aku menerima perhatian seperti ini? Kalau begitu, tolong bantu sedikit ya, Pak. Akhirnya aku menerima tawarannya. Kami berbagi beban belanjaan dan berjalan pulang. Lift masih rusak. Kami harus menaiki tangga lagi. Kali ini, karena ia juga membawakan belanjaanku, ia terlihat lebih lelah. Sekitar lantai 7, ia mengusulkan. Kita istirahat sebentar, Bu. Kami duduk di undakan tangga untuk beristirahat. Saat itulah kami duduk sangat berdekatan. Aku bisa mendengar deru napasnya. Napas seorang pria yang sedikit terengah-engah setelah berolahraga. Tiba-tiba, dadaku terasa sesak. Bukan sesak, tapi perasaan yang lain. Pasti lelah sekali ya, Pak? Tanyaku. Tidak apa-apa, Bu. Kurang olahraga saja, jawabnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu menawan. Maaf, kalau boleh tahu, usia Bapak berapa? Aku tiba-tiba bertanya. 68, Bu. Kalau Ibu? Saya 65. Wah, masih muda ya? Sama sekali tidak terlihat. Mendengar pujian itu, hatiku berdebar. Kapan terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti ini? Ah, Bapak bisa saja. Melihatku tersipu, ia tersenyum lagi. Senyumnya benar-benar mematikan. Kami tiba di lantai 15. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Namanya juga tetangga. Saat hendak berpisah, lagi-lagi perasaan enggan itu muncul. Mampir minum teh dulu, Pak. Aku yang lebih dulu mengajaknya. Lagi-lagi aku. Sesuatu yang biasanya tidak akan pernah kulakukan. Apa tidak merepotkan, Bu? Tentu saja tidak. Dan begitulah, ia masuk ke dalam rumahku. Selama aku membuat teh, ia menunggu di ruang tamu. Dari dapur, aku meliriknya. Ia sedang memandang keluar jendela. Punggungnya terlihat begitu kesepian. Pemandangannya bagus ya, katanya saat aku membawakan teh. Iya, karena itulah saya memilih rumah ini. Kami duduk berhadapan dan minum teh. Suasananya aneh, canggung, tapi juga nyaman.
Maaf, kalau boleh tahu, bagaimana dengan keluarga Bapak? Aku bertanya dengan hati-hati. Istri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Oh, maafkan saya. Tidak apa-apa. Dia sudah lama sakit. Sekarang mungkin sudah lebih tenang. Suaranya terdengar syarat dengan kesedihan yang mendalam. Pasti berat ya hidup sendiri? Awalnya sangat berat. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih terasa. Saya sudah lebih dari 20 tahun hidup sendiri. Aku berbagi ceritaku. Ibu bercerai? Iya. Suami saya berselingkuh. Pasti berat ya, Bu. Suaranya yang penuh empati menyentuh hatiku. Ada kehangatan di antara orang-orang yang saling memahami luka. Tapi, sekarang sudah terbiasa. Hidup sendiri juga ada enaknya. Saya masih belum terbiasa. Saat itulah kami menyadari bahwa kesepian kami serupa. Setelah tehnya habis, ia berdiri. Terima kasih banyak, Bu. Sudah lama saya tidak merasakan waktu yang sebaik ini. Saya juga senang, Pak. Di depan pintu, saat ia mengenakan sepatunya, aku benar-benar tidak ingin ia pergi. Lain kali, mampir lagi untuk minum teh ya, Pak. Lagi-lagi aku yang mengajaknya. Apa tidak apa-apa, Bu? Tentu saja. Namanya juga tetangga. Ia tersenyum lebar. Senyumnya membuat hatiku kembali berdebar. Setelah ia naik, aku berdiri di depan cermin. Wajahku memerah. Merasakan hal seperti ini di usia 65 tahun. Tapi rasanya tidak buruk. Justru, aku merasa hidup kembali. Malam itu, saat hendak tidur, aku terus memikirkannya. Senyumnya, suaranya, tatapan matanya yang hangat. Debaran yang kurasakan setelah sekian lama membuatku sulit tidur. Apakah Anda tahu bahwa di usia senja pun hati masih bisa berdebar? Bahwa di usia 65 tahun pun masih bisa merasakan getaran cinta? Apakah ini benar-benar awal dari cinta? Aku belum yakin, tapi satu hal yang pasti. Sesuatu telah mulai berubah di hatiku yang telah lama tertidur. Dan perubahan itu rasanya tidak buruk. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejak saat itu, kami menjadi sering bertemu. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Saat membuang sampah, saat memeriksa kotak surat. Sebenarnya itu sengaja. Aku seringkali sengaja keluar di waktu-waktu di mana aku bisa bertemu dengannya. Melakukan hal seperti ini di usia 65 tahun. Aku sendiri merasa lucu, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku terus memikirkannya. Hari itu pun sama. Sekitar pukul 4 sore, waktu di mana ia biasanya berjalan-jalan. Aku harus memeriksa kotak surat. Aku mencari-cari alasan untuk keluar. Dan benar saja, ia sedang keluar. Selamat sore. Pusri. Sore, Pak Budi. Sekarang, sapaan kami terasa lebih alami. Mau jalan-jalan, Pak? Iya, cuacanya bagus. Busri mau ikut? Panggilan Busri darinya terasa menyenangkan. Kami berjalan-jalan di sekitar komplek apartemen. Cuacanya memang cerah. Sinar matahari sore terasa hangat, dan daun-daun mulai menguning. Komplek ini tertata rapi ya, kata Pak Budi. Selama 20 tahun tinggal di sini, aku jarang sekali berjalan-jalan santai seperti ini. Iya, Pak. Kalau jalan sendirian, rasanya membosankan. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Ternyata kami merasakan hal yang sama. Kami duduk beristirahat di sebuah bangku taman. Pak Budi, bagaimana ceritanya bisa pindah ke sini? Aku bertanya dengan hati-hati. Dulu saya tinggal di kawasan Menteng. Menteng? Jauh sekali ke sini. Iya, ada beberapa urusan. Suaranya terdengar sedikit berat. Aku tidak bertanya lebih jauh. Sepertinya ada hal yang sulit untuk diceritakan. Busri sudah lama tinggal di sini? Tidak. Saya pindah ke sini setelah bercerai. Aku pun mulai membuka diriku. Anak-anak pasti berat ya waktu itu. Waktu itu mereka masih SMP dan SMA. Benar-benar berat bagi mereka. Mataku berkaca-kaca. Sampai sekarang jika mengingatnya hatiku masih terasa sakit. Karena anak-anakku terluka. Itu bukan salah ibu. Ia menggenggam tanganku dengan lembut. Seketika, semuanya terasa berhenti. Genggaman tangannya yang hangat begitu menenangkan. Saya juga banyak merasa bersalah pada istri saya, kata Pak Budi pelan. Bisnis saya sempat sulit, dan itu membuatnya sangat menderita. Bapak punya usaha? Dulu punya perusahaan kecil, di bidang konstruksi. Wajahnya terlihat muram, bangkrut. Sejak saat itu, semuanya menjadi berantakan. Pasti berat ya, Pak? Utang saya banyak, dan istri saya juga jatuh sakit. Suaranya bergetar. Sampai sekarang saya masih mencicil utang.
Ia mengakuinya dengan jujur. Seketika, hatiku mencelos. Kata utang adalah sebuah trauma bagiku. Mantan suamiku juga. Utangnya masih banyak, sekitar setengahnya sudah lunas. Ditambah biaya rumah sakit dan pemakaman istri. Kejujurannya membuatku bimbang. Aku merasa takut sekaligus kasihan. Maaf, jadi cerita yang berat. Tidak apa-apa, saya juga punya pengalaman serupa. Ibu juga? Iya. Mantan suami saya meninggalkan banyak utang. Karena judi. Kali ini, giliranku yang bercerita. Karena itulah saya bercerai. Saya tidak tahan lagi. Pasti berat ya, Bu. Ia menatapku dengan tatapan penuh pengertian. Aku tidak pernah menyangka akan ada ikatan seperti ini di antara orang-orang yang saling memahami luka. Anak-anak juga kena imbasnya. Uang sekolah mereka sering tertunggak. Bagaimana sekarang, Bu? Sudah besar semua. Sudah menikah juga, sekarang saya sudah lega. Hebat sekali, Bu, sendirian membesarkan 2 anak. Tatapan kagumnya menyentuh hatiku. Aku tidak pernah tahu bahwa pengakuan atas kerja kerasku akan terasa begitu membahagiakan. Pak Budi juga pasti sudah berusaha keras. Tidak, saya sangat menyesal pada istri saya. Sampai akhir, ia menundukkan kepalanya. Terlihat penyesalan yang mendalam. Istri bapak orang seperti apa? Dia orang yang baik dan sabar. Pasti sangat merindukannya ya. Sekarang sudah sedikit lebih baik. Awalnya, saya benar-benar, ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. 3 tahun berlalu, tapi lukanya masih terasa sakit. Waktu akan menyembuhkan segalanya, Pak. Mendengar ibu berkata begitu, saya merasa sedikit lega. Kami saling menghibur satu sama lain. Sekarang, apa kegiatan Bapak sehari-hari? Saya kerja paruh waktu. Sebagai satpam. Satpam, malu-maluin memang. Tapi dengan usia dan catatan kriminal saya. Aku terkejut mendengar kata catatan kriminal. Catatan kriminal? Setelah usaha saya bangkrut, saya menjaminkan seorang teman. Tapi ternyata saya tersangkut kasus penipuan. Hatiku terasa campur aduk. Apakah orang ini benar-benar orang baik? Wajar jika ibu takut, katanya. Seolah bisa membaca raut wajahku. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Kejujurannya justru membuatnya terasa lebih dapat dipercaya. Ia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sekarang saya hidup dengan jujur, sambil mencicil utang. Betapa berat hidupnya. Kadang-kadang, saya benar-benar ingin menyerah. Suaranya terdengar parau. Saat itu, entah kenapa aku berkata, "Jangan menyerah, Pak." Kenapa aku berkata begitu? Aku juga pernah merasa sangat lelah, tapi aku berhasil melewatinya. Saya ingin menjadi orang yang kuat seperti ibu. Saya juga lemah. Kadang-kadang saya juga menangis. Kami saling berbagi kerapuan kami. Hari mulai senja. Kami sudah duduk di bangku itu lebih dari 2 jam. Wah, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ya, kataku. Iya, Bu. Sudah lama saya tidak berbicara selega ini. Memang benar. Ini adalah percakapan terdalam yang kulakukan dalam 20 tahun terakhir. Mau pulang sekarang, Bu? Iya. Tapi aku merasa enggan. Aku ingin berbicara lebih banyak. Di depan lift, Pak Budi berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini, Bu." Saya juga, Pak. Saya merasa sangat terhibur. Bolehkah kita berbicara seperti ini lagi lain kali? Tentu saja. Ia tersenyum lebar. Senyumnya membuat jantungku berdebar lagi. Namun, di saat yang sama, aku merasa cemas. Utang, catatan kriminal. Apakah semua ini akan baik-baik saja? Setelah masuk ke dalam rumah, aku bercermin dan berpikir. Aku menyukai kejujuran Pak Budi. Ia tidak menyembunyikan apapun, tidak seperti mantan suamiku yang selalu berbohong. Namun, aku masih merasa cemas. Apakah aku akan mengalami hal yang sama lagi? Ponselku berdering. "Ibu, bagaimana harimu?" Itu Rina, putri sulungku. "Baik, Nak. Hanya jalan-jalan sebentar." "Sendirian?" Aku ragu sejenak. Dengan tetangga di atas. "Aku ketahuan, hanya kebetulan bertemu." "Ibu, seberapa banyak yang ibu tahu tentang dia?" Suara putriku terdengar serius. "Tidak banyak." "Kalau begitu, ibu harus hati-hati. Jangan terlalu mudah percaya." "Iya, Nak. Ibu itu terlalu polos. Orang jahat sering memanfaatkan orang seperti ibu." Aku mengerti kekhawatiran putriku. Tapi, sepertinya Pak Budi bukan orang seperti itu. Harus diselidiki dulu baru boleh dekat. Kami tidak dekat, hanya tetangga biasa. Dari suara ibu, sepertinya bukan sekadar tetangga biasa. Aku benar-benar ketahuan. Setelah menutup telepon,
Perasaanku menjadi semakin rumit. Putriku benar. Aku tidak tahu banyak tentang Pak Budi. Ia punya utang dan juga catatan kriminal. Namun, setelah berbicara dengannya hari ini, aku merasa ia bukan orang jahat. Aku bisa merasakan ketulusannya. Kesedihan, penyesalan, kesepian, semua itu terasa nyata. Malam itu, saat hendak tidur, aku terus memikirkan kata-kata Pak Budi. Kadang-kadang, saya benar-benar ingin menyerah. Aku bisa merasakan keputusasiaannya. Aku juga pernah berada di posisi itu. Setelah bercerai dan harus membesarkan anak-anak sendirian, ada saat-saat di mana aku benar-benar ingin menyerah. Mungkin karena itulah aku bisa lebih memahaminya. Aku terbangun di tengah malam. Lantai atasku sunyi. Suara erangan yang pernah ku dengar, akhir-akhir ini tidak pernah terdengar lagi. Apa sebenarnya suara itu? Sekarang, aku tidak lagi penasaran. Aku hanya berharap ia bisa tidur dengan nyenyak. Ia sudah melalui banyak hal. Semoga sekarang ia bisa menemukan kedamaian. Bagaimana menurut Anda? Seseorang dengan luka masa lalu memiliki utang dan catatan kriminal, tetapi dengan tulus menyesal dan berusaha hidup jujur. Bisakah kita memberinya kesempatan kedua? Aku masih belum yakin, tapi satu hal yang pasti. Saat berbicara dengan Pak Budi, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, hatiku terasa damai. Hanya itu saja. Bukankah sudah cukup berarti? Keesokan paginya, aku menemukan sebuah pot bunga kecil di depan pintu. Ada sebuah catatan kecil yang menyertainya. Terima kasih untuk waktu yang menyenangkan kemarin. Ini hadiah kecil. Mohon diterima. Budi. Di dalam pot itu, ada bunga kecil yang sedang mekar. Hatiku terasa hangat. Perhatian sekecil ini sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Namun, di saat yang sama, hatiku menjadi semakin rumit. Perasaan ini harus kubawa kemana? Tapi, ada satu hal yang belum ku ketahui. Sesuatu yang akan segera terjadi. Setelah menerima pot bunga itu, hatiku benar-benar campur aduk. Senang, tapi juga merasa terbebani. Bersyukur, tapi juga waspada. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan seperti ini di usia 65 tahun. Aku meletakkan pot bunga itu di beranda. Bunga kecil itu terlihat sangat cantik. Kapan terakhir kali aku menerima hadiah bunga, anak-anakku pun tidak pernah membelikanku yang seperti ini. Sudah lama sekali. Sore itu, aku pulang dari pasar. Saat sedang bersusah payah membawa karung beras yang berat, sebuah suara terdengar dari belakang. Bu Sri, aku menoleh. Ternyata Pak Budi. Astaga Pak Budi, kenapa membawa barang seberat ini sendirian? Ia segera menghampiri dan mengambil alih karung beras itu dariku. Tidak apa-apa Pak, saya bisa sendiri. Jangan begitu Bu, biar saya bawakan. Perhatiannya terasa begitu alami. Bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi tulus dari hati. Kami naik lift bersama. Pot bunganya sudah saya terima Pak. Terima kasih banyak. Ibu suka? Iya, cantik sekali. Ia tersenyum lebar. Setiap kali melihat senyumnya, hatiku terasa hangat. Kami tiba di lantai 15. Biar saya antarkan sampai depan pintu, Bu. Tidak usah, Pak. Sampai sini saja. Berat ini, Bu. Akhirnya ia mengantarkannya sampai depan pintu. Saat aku sedang mencari kunci di dalam tas, tiba-tiba isi tasku tumpah. Aduh, cerobohnya aku. Aku panik dan mencoba memungut barang-barangku. Pak Budi ikut membantu. Saat itu, tangan kami bersentuhan lagi. Saat hendak mengambil barang yang sama, ujung jari kami bersentuhan. Seketika, aku merasa seperti ada aliran listrik. Kami saling berpandangan. Dalam momen singkat itu, waktu seolah berhenti. Maaf, kataku tanpa sadar. Suaraku bergetar. Kenapa aku segugup ini? Tidak apa-apa, Bu. Saya yang seharusnya minta maaf. Pak Budi juga terlihat gugup. Setelah semua barang terkumpul, suasana menjadi canggung. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Tapi aku enggan berpisah. Pak Budi hati-hati naiknya. Iya, Bu. Dari celah pintu, aku mengintip punggungnya yang menaiki tangga. Punggung yang begitu tegap dan menenangkan. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan malam di rumah, tiba-tiba lampu padam. Oh, mati lampu. Aku melihat keluar jendela. Seluruh komplek gelap gulita. Ternyata mati listrik. Sendirian dalam kegelapan, entah kenapa aku merasa takut. Meskipun sudah 20 tahun hidup sendiri, malam itu terasa berbeda. Saat sedang meraba-raba mencari lilin,
terdengar suara dari luar pintu. "Bu Sri, tidak apa-apa." Itu suara Pak Budi. Aku membuka pintu. Ia berdiri di sana dengan membawa senter. Saya khawatir ibu takut karena mati lampu. Perhatian seperti ini benar-benar membuat hatiku hangat. "Masuk, Pak. Saya sedang mencari lilin. Biar saya bantu." Dengan bantuan senternya, aku bisa menemukan lilin dengan cepat. Setelah lilin dinyalakan, suasananya menjadi benar-benar berbeda. Di bawah cahaya lilin yang remang-remang, wajah Pak Budi terlihat lebih lembut. "Mau minum teh, Pak? Apa tidak merepotkan, Bu?" "Tentu saja tidak." Kami minum teh bersama lagi. Minum teh di bawah cahaya lilin terasa sangat istimewa. "Suasana seperti ini, sudah lama sekali ya," kata Pak Budi. Saya jadi teringat waktu masih pengantin baru dengan istri saya. "Pasti kenangan yang indah ya, Pak?" "Iya, waktu itu kami benar-benar bahagia." Suaranya terdengar penuh kerinduan. "Bagaimana sekarang, Pak?" Aku bertanya dengan hati-hati. "Akhir-akhir ini sudah sedikit lebih baik." "Syukurlah." Sepertinya berkat Bu Sri. Tiba-tiba jantungku berdebar. Apa yang telah kulakukan? Hanya dengan memiliki teman bicara seperti ini saja sudah cukup, katanya sambil menatap lilin. Aku bisa merasakan ketulusannya. "Saya juga begitu, Pak," aku berkata jujur. Setelah 20 tahun, baru kali ini, saya bertemu dengan orang yang membuat saya merasa nyaman. Bu Sri tidak merasa kesepian? Tentu saja kesepian. Sangat. Bagaimana ibu bisa bertahan? Saya hanya berpikir bahwa saya harus bertahan. Kami berbagi cerita tentang kesepian kami. "Saya hampir tidak bisa bertahan," Pak Budi mengaku. Betapa berat penderitaannya. Pengakuannya membuat hatiku sakit. Tapi akhir-akhir ini tidak apa-apa. Apa yang berubah? Setelah bertemu dengan Bu Sri, jantungku berdebar lagi. Setiap pagi, saya jadi bersemangat untuk bangun. Bersemangat, berharap hari ini bisa bertemu dengan ibu. Apakah ini sebuah pengakuan? Wajahku terasa panas. Entah karena cahaya lilin atau karena alasan lain. Saya juga begitu. Akhirnya, aku pun mengaku. "Benarkah?" "Iya, jujur saja." Kami saling berpandangan dalam waktu yang lama. Lilin bergoyang, dan bayangan kami menari di dinding. Suasananya aneh, romantis, tapi juga menegangkan. Usia 65 dan 98 tahun, merasakan perasaan seperti ini. "Bu Sri," panggil Pak Budi. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Iya, apakah saya terlalu terburu-buru? Apanya? Merasa seperti ini. Apakah pantas?" Ternyata ia juga memiliki kekhawatiran yang sama denganku. Usia, masa lalu. Apakah perasaan ini benar? Saya juga memikirkan hal yang sama. Tapi saya tidak bisa menghentikannya. Saya juga. Kami saling berbagi perasaan kami yang sebenarnya. "Kalau begitu, kita jalani saja pelan-pelan kan?" kataku. "Tidak perlu terburu-buru, biarkan mengalir begitu saja." "Bolehkah begitu?" "Tentu saja." Saya tidak keberatan. Ia terlihat lega. Tiba-tiba lampu menyala. Suasana yang tadinya remang-remang menjadi terang benderang. Suasana istimewa itu pun buyar. "Ah, sudah menyala," kataku. "Iya." Kami berdua terlihat sedikit kecewa. Waktu istimewa di bawah cahaya lilin itu telah berakhir. Saya matikan lilinnya ya. "Iya." Setelah lilin padam, ruang tamu kembali seperti biasa. "Saya permisi dulu, Bu." "Iya, Pak. Terima kasih untuk hari ini." Saya yang seharusnya berterima kasih. Waktu yang sangat menyenangkan. Di depan pintu, saat mengenakan sepatunya, Pak Budi berbalik. "Bu Sri." "Iya. Besok bisakah kita bertemu lagi?" Jantungku berdebar lagi. "Tentu saja." Ia tersenyum lebar dan naik ke atas. Sendirian di ruang tamu, aku masih bisa mencium aroma lilin. Kejadian barusan terasa seperti mimpi. Di usiaku yang ke-65, apakah hal seperti ini benar-benar bisa terjadi? Aku bercermin. Wajahku memerah seperti gadis remaja. Malam itu, saat hendak tidur, aku terus memikirkan waktu di bawah cahaya lilin itu. Tatapan hangat Pak Budi, suaranya yang rendah, "Besok, bisakah kita bertemu lagi?" Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku benar-benar menantikan hari esok. Aku baru menyadari, ternyata hati ini masih bisa berdebar. Apakah Anda pernah merasakannya? Di usia senja, menantikan hari esok karena seseorang, dan jantung berdebar karenanya. Aku sekarang mengerti, cinta tidak mengenal usia. Baik 65 tahun maupun 25 tahun, perasaan berdebar itu sama saja. Tapi aku masih berhati-hati.
Apakah perasaan ini benar-benar tidak apa-apa? Aku terbangun di tengah malam. Terdengar suara kecil dari lantai atas. Suara langkah kaki. Ah, Pak Budi juga tidak bisa tidur? Apakah karena alasan yang sama denganku? Menantikan hari esok dengan perasaan berdebar, memikirkan itu saja sudah membuat hatiku hangat. Apa yang akan terjadi besok? Sekarang, setiap hari terasa penuh harapan. Perasaan seperti ini sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Beberapa hari berikutnya adalah waktu yang sangat manis. Setiap hari kami bertemu, saling menyapa, dan berbincang singkat. Seperti sepasang kekasih. Bukan, kami bukan sepasang kekasih. Tapi ada debaran seperti itu. Setiap kali melihatku, Pak Budi selalu tersenyum lebar. Tanpa sadar, aku mendapati diriku selalu menantikan waktu itu. Namun, seminggu kemudian, cuaca berubah drastis. Musim hujan telah tiba. Hujan turun sepanjang hari dan sangat deras. Menjelang malam, guntur dan kilat menyambar. Berita di televisi terus-menerus memberikan peringatan. Telah terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah. Aku mulai khawatir. Semoga di komplek kita tidak apa-apa. Namun, sekitar pukul 8 malam, tiba-tiba semua lampu padam. Ah, mati lampu lagi. Kali ini sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Benar-benar gelap gulita. Saat sedang meraba-raba mencari senter, aku mendengar suara dari luar. Seperti ada sesuatu yang jatuh, sepertinya dari lantai atas. Aku menjadi cemas. Apakah terjadi sesuatu pada Pak Budi? Apakah ia terluka dalam kegelapan? Aku berhasil menemukan senter dan membuka pintu. Koridor juga gelap gulita. Pak Budi? Aku memanggil dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Aku semakin cemas. Aku harus naik ke atas. Tangga menuju lantai 16. Cahaya senterku redup, hampir tidak terlihat. Aku benar-benar takut. Selama 20 tahun hidup sendiri, ini pertama kalinya aku menaiki tangga dalam kegelapan sendirian. Tapi karena khawatir dengan Pak Budi, aku memberanikan diri. Pak Budi, Anda tidak apa-apa. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki dari atas. Sepertinya Pak Budi. Bu Sri? Iya. Bapak tidak apa-apa? Iya, saya tidak apa-apa. Saya akan turun. Aku merasa lega. Ia tidak terluka. Aku pun berbalik untuk turun. Tapi saat itu, tiba-tiba kakiku salah melangkah. Sepertinya aku salah melihat ujung tangga. Ah, aku terhuyung. Senterku jatuh, dan aku kehilangan keseimbangan. Apakah aku akan jatuh terguling? Saat itu, seseorang menarikku dengan kuat. Itu Pak Budi. Ia segera turun dan menarik lenganku. Tapi aku malah jatuh ke dalam pelukannya. Aku menabrak dadanya. Seketika semuanya terasa berhenti. Waktu, napas, dan detak jantungku. Kami benar-benar berdekatan. Wajahku begitu dekat dengan dadanya. Aku bisa mendengar detak jantungnya. Duk-duk-duk-duk, berdetak kencang. Apakah ia terkejut sepertiku? Atau karena alasan lain? Pelukannya terasa hangat. Lebih lebar dan kokoh dari yang kubayangkan. Anda tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara rendah. Suara itu terdengar tepat di telingaku. Seluruh tubuhku merinding. Iya, aku menjawab. Tapi aku tidak bisa bergerak. Aneh, aku harus bangun. Aku harus melepaskan diri dari pelukannya. Tapi aku tidak ingin bergerak. Ia juga tidak melepaskanku. Ia terus memelukku. Aku bisa merasakan napasnya. Napas yang panas dan sedikit terengah-engah. Napas seorang pria yang turun di atas kepalaku. Kapan terakhir kali aku merasakan hal seperti ini? 20 tahun? Tidak, lebih lama dari itu. Jauh di dalam hatiku, sesuatu bergejolak. Bu Sri, panggilnya. Suaranya bergetar. Iya, jawabku dengan suara yang juga bergetar. Tangannya ada di punggungku. Tangan yang hangat dan besar. Setiap kali merasakan sentuhan tangannya, seluruh tubuhku terasa kesemutan. Perasaan seperti ini sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Berapa lama kami berada dalam posisi itu? Mungkin beberapa menit, atau mungkin hanya beberapa detik. Tapi rasanya sangat menyenangkan. Kehangatan tubuhnya menjalar ke tubuhku, dan kehangatan tubuhku menjalar ke tubuhnya. Benar-benar perasaan yang aneh. Malu, gemetar, berdebar. Tapi yang terpenting, aku merasa hidup. Sudah tidak apa-apa? Tanyanya dengan hati-hati. Tapi ia tidak melepaskanku. Iya, tidak apa-apa.
Aku menjawab, tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Jantungku berdetak sangat kencang, seluruh tubuhku gemetar, dan kakiku lemas. Apa ini? Perlahan, ia membantuku berdiri. Tapi ia masih merangkul lenganku. Mungkin karena khawatir aku akan jatuh lagi, atau karena alasan lain. Di dalam rangkulannya, aku merasa benar-benar terlindungi. Perasaan aman yang telah 20 tahun tidak kurasakan. Ternyata, aku merindukan hal seperti ini. Senter, gumamku. Aku harus mencari senter yang jatuh. Biar saya carikan. Ia menyandarkanku ke dinding dan meraba-raba lantai. Melihatnya melakukan itu, jantungku berdebar lagi. Ia rela bersusah payah seperti ini untukku. Aku benar-benar berterima kasih. Ini dia. Ia menemukan senter dan menyalakannya. Tiba-tiba menjadi terang, dan kami bisa melihat wajah satu sama lain. Wajahnya memerah. Aku juga pasti begitu. Tidak apa-apa, tidak ada yang terluka. Iya, tidak apa-apa. Berkat Bapa. Kami saling berpandangan dalam waktu yang lama. Keheningan yang canggung, tapi juga mendebarkan. Masuklah, Bu. Berbahaya. Iya, saya akan masuk. Tapi aku tidak ingin bergerak. Aku enggan mengakhiri momen ini. Biar saya antar sampai lantai 15. Tidak usah, Pak. Tidak apa-apa. Nanti jatuh lagi bagaimana? Akhirnya kami turun bersama. Ia menggandeng tanganku, menuruni setiap anak tangga dengan hati-hati. Tangannya terasa hangat. Besar dan sedikit kasar, tapi hangat. Menggandeng tangannya membuatku merasa tenang. Aku tidak lagi merasa takut, baik kegelapan maupun tangga. Karena ada dia, aku merasa tidak apa-apa. Hati-hati, pelan-pelan. Suaranya yang penuh perhatian benar-benar membuatku terharu. Kami tiba di lantai 15. Terima kasih. Sama-sama. Syukurlah ibu tidak terluka. Ia masih menggandeng tanganku. Aku harus melepaskannya, tapi aku tidak mau. Sepertinya ia juga begitu. Suasananya aneh. Di tengah kegelapan karena mati lampu, kami merasa seperti berada di dunia kami sendiri. Bu Sri? Iya, tadi itu. Ia ragu-ragu untuk melanjutkan. Apa? Tidak apa-apa. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu apa yang ingin ia katakan tentang momen tadi, tentang perasaan yang kami berdua rasakan. Tapi terlalu memalukan untuk diucapkan. Masuklah, Bu, nanti masuk angin. Iya, Bapak juga hati-hati naiknya. Aku benar-benar tidak ingin berpisah. Tapi apa boleh buat? Dari balik pintu, aku mendengarkan suara langkah kakinya yang naik ke atas, sampai benar-benar sunyi. Baru setelah itu, aku menutup pintu. Aku masuk ke dalam rumah dan bercermin. Wajahku benar-benar merah, seperti sedang demam. Jantungku masih berdetak kencang, dan seluruh tubuhku gemetar. Kejadian barusan terasa seperti mimpi. Perasaan saat berada di dalam pelukannya. Pelukan yang hangat dan kokoh. Masih terasa nyata. Aku melihat tanganku, tangan yang digandengnya. Sepertinya kehangatannya masih tersisa. Aneh, getaran ini. Aku duduk di sofa dan terus memikirkan kejadian barusan. Saat berada di dalam pelukannya, detak jantungnya, napasnya, kehangatan tubuhnya, semuanya terasa nyata. Dan yang terpenting, perasaan aman yang kurasakan saat itu. Perasaan dilindungi. Ternyata, aku merindukan hal seperti ini. Aku membuka jendela. Hujan masih turun, tapi listrik sudah menyala lagi. Aku melihat ke atas, ke arah unitnya. Lampunya menyala. Pak Budi sudah sampai dengan selamat. Memikirkan itu saja, sudah membuat hatiku hangat. Tapi, tunggu sebentar. Aku melihat bayangan di jendela unit atas. Sepertinya Pak Budi, ia seperti sedang berdiri di dekat jendela. Apakah ia sedang melihatku? Memikirkan itu, jantungku berdebar lagi. Aku mencoba melambaikan tangan. Dan dari atas, aku melihat lambaian tangan balasan. Ternyata, ia benar-benar sedang melihatku. Hatiku menjadi semakin hangat. Apakah kami berdua merasakan hal yang sama? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian barusan. Momen saat berada di dalam pelukannya. Kehangatan tubuhnya, napasnya yang berat, semuanya terasa nyata. Aku baru menyadari hari ini, betapa kuatnya getaran saat tubuh bersentuhan. Pukul 2 dini hari, aku mendengar suara kecil dari lantai atas. Suara langkah kaki. Pak Budi juga tidak bisa tidur. Apakah karena alasan yang sama denganku? Karena kejadian tadi? Memikirkan itu saja, sudah membuat jantungku berdebar.
Apakah kami berdua terjaga dengan perasaan yang sama? Tapi, ada satu hal yang belum ku ketahui. Perubahan apa yang akan dibawa oleh perasaan ini? Beberapa hari berikutnya terasa seperti mimpi. Setiap kali bertemu dengan Pak Budi, ingatan malam itu selalu muncul. Pelukannya yang hangat, dadanya yang bidang, momen saat kami bergandengan tangan. Aku merasa seperti sudah menjadi kekasihnya. Padahal, belum ada kepastian apa-apa. Kami hanya saling tahu bahwa kami saling menyukai. Namun hari itu semuanya berubah. Pagi-pagi saat hendak membuang sampah, aku melihat seorang pria asing di depan lobi apartemen. Pria berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan jas dan membawa tas kerja. Ia sedang berbicara dengan petugas keamanan. Benar ini alamat Pak Budi Santoso di lantai 16? Apa beliau ada di rumah? Pria itu mencari Pak Budi. Karena penasaran, aku mendekat dan mencoba mendengar. Sudah 2 bulan ini beliau tidak membayar cicilan dan tidak bisa dihubungi. Itu adalah penagih utang. Seketika, tubuhku terasa dingin. Utang. Mendengar kata itu saja sudah membangkitkan mimpi buruk masa laluku. Masa-masa mengerikan yang kualami karena mantan suamiku. Akan saya sampaikan, kata petugas keamanan. Pria itu memberikan kartu namanya dan pergi. Aku terpaku di tempat. Aku tahu Pak Budi punya utang, tapi sampai ditagih seperti ini, seberapa parah situasinya? Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Pak Budi bilang ia sedang mencicilnya dengan jujur. Tapi kenapa sudah 2 bulan tidak membayar dan tidak bisa dihubungi? Apakah ia berbohong? Atau situasinya memang sedang sangat sulit? Ingatan masa lalu terus menghantuiku. Mantan suamiku juga awalnya berkata, "Tunggu sebentar, nanti juga lunas." Begitu terus. Siang harinya, aku menerima pesan dari Pak Budi. "Nanti sore ada waktu, kita minum teh bersama." Biasanya aku akan senang, tapi sekarang hatiku terasa berat. Iya, bisa. Aku memutuskan untuk menemuinya dan bertanya langsung. Apakah ia orang yang bisa dipercaya? Atau ia sedang menipuku? Pukul 3 sore, kami bertemu di sebuah kafe di dekat apartemen. Pak Budi tersenyum cerah seperti biasanya, tapi ada yang berbeda. Ia terlihat sedikit lelah. "Tidur nyenyak semalam, Bu?" "Iya, Pak." Percakapan kami berjalan seperti biasa, tapi hatiku sama sekali tidak tenang. Kejadian pagi tadi terus terngiang di kepalaku. "Pak Budi." "Iya, Bu." "Apakah akhir-akhir ini ada masalah?" Aku bertanya dengan hati-hati. Raut wajahnya sedikit menegang. "Kenapa bertanya begitu, Bu?" "Hanya saja, Bapak terlihat lelah." "Ah, tidak apa-apa. Tidak ada masalah." Tapi ia tidak menatap mataku. Aku merasa ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Benar tidak apa-apa?" Aku bertanya sekali lagi. Saat itu, ponselnya berdering. Ia melihat layarnya dan segera mengangkatnya. "Halo." "Iya, sekarang." Suaranya terdengar pelan. Tapi aku bisa mendengarnya. "Minggu depan." "Iya, saya mengerti." Setelah menutup telepon, wajahnya terlihat muram. "Telepon dari siapa, Pak?" "Ah, hanya teman." Lagi-lagi ia berbohong. Pasti telepon yang berhubungan dengan utang. "Pak Budi, tolong jujur sama saya." "Apanya?" "Tadi pagi saya lihat di apartemen." Wajahnya menjadi pucat. "Ada seorang pria yang mencari Bapak." Aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Hening yang panjang. Pak Budi menundukkan kepalanya. "Benar, Bapak, sudah 2 bulan tidak bisa dihubungi?" "Itu. Ada alasannya." Ia mencoba membela diri. Tapi aku tidak mau mendengarnya lagi. Mantan suamiku juga selalu begitu. Selalu membela diri dan tidak pernah bertanggung jawab. "Bu Sri, jangan salah paham." "Salah paham? Apanya yang salah paham?" "Saya benar-benar berusaha untuk melunasinya." Kata-kata seperti itu sudah ratusan kali saya dengar dari mantan suami saya. Katanya Bapak berusaha. Katanya Bapak jujur. Betul. Sungguh. Lalu kenapa 2 bulan ini tidak dibayar? Suaraku meninggi. Aku merasa tidak enak dengan pengunjung kafe yang lain. "Saya dipecat dari pekerjaan saya," kata Pak Budi dengan suara pelan. "Dipecat?" Baru sekarang aku mengerti kenapa ia terlihat lelah. Tapi di saat yang sama, aku menjadi semakin cemas. Tanpa pekerjaan, bagaimana ia akan melunasi utangnya? Sudah dapat pekerjaan baru, sedang mencari. Tapi dengan usia saya, realita mulai terlihat jelas. Di usia 68 tahun, apakah mudah mencari pekerjaan baru, apalagi dengan catatan kriminal? Utangnya.
Sisa berapa? Ia ragu-ragu. Wajahnya menunjukkan keengganan untuk berkata jujur. Tolong katakan dengan jujur. Sekitar 300 juta. 300 juta? Kepalaku terasa pusing. 300 juta, bukan jumlah yang sedikit. Di usia 68 tahun, tanpa pekerjaan, bagaimana ia akan melunasinya? Bu Sri, saya akan bertanggung jawab melunasinya. Lagi-lagi kata-kata itu. Kapan? Bagaimana? Kalau saya sudah dapat pekerjaan. Apakah bisa dapat pekerjaan? Di usia segini. Luka masa lalu kembali terbuka. Mantan suamiku berutang dan selalu berkata, "Tunggu sebentar, kalau bisnis lancar." Bertahun-tahun aku mendengar kata-kata itu. Akhirnya rumah kami disita, dan uang sekolah anak-anak tidak terbayar. Apakah kejadian yang sama akan terulang lagi? Bu Sri, tolong dengarkan saya. Sudah, cukup. Saya serius. Serius? Kalau begitu, kenapa tidak dari awal bilang, saya takut. Takut ibu akan pergi. Mendengar itu, aku semakin marah. Berarti ia sengaja berbohong untuk mendekatiku. Pak Budi, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Aku pikir orang ini spesial, tapi ternyata sama saja dengan mantan suamiku. Aku berdiri. Aku tidak tahan lagi duduk di sana. Bu Sri, mau kemana? Pulang? Tunggu sebentar. Kita bicara lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sungguh, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yang terpenting, aku takut. Takut kejadian yang sama akan terulang lagi. Bu Sri, aku mendengar suaranya memanggil dari belakang, tapi aku tidak menoleh. Sampai di rumah aku bercermin. Air mataku mengalir. Aku bahkan tidak sadar kapan aku mulai menangis. Kenapa rasanya sesakit ini? Padahal kami belum saling menyatakan cinta. Padahal kami belum resmi berpacaran. Tapi hatiku terasa sakit. Aku ingin mempercayai Pak Budi. Aku ingin berpikir bahwa ia berbeda dari mantan suamiku. Tapi ternyata sepertinya sama saja. Punya utang, pekerjaan tidak pasti, dan juga berbohong. Ponselku terus berdering. Pesan-pesan dari Pak Budi. Bu Sri, ini salah paham. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya sungguh mencintai ibu. Cinta? Di saat seperti ini ia bicara tentang cinta. Aku memblokir nomornya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Malamnya, putriku menelepon. Ibu, tidak apa-apa. Suara ibu aneh. Tidak apa-apa. Benar? Ada masalah apa? Bisakah aku menceritakannya? Bahwa aku sempat menyukai tetangga di atas, tapi kecewa. Tidak ada apa-apa, Bu. Sepertinya putriku curiga. Jangan-jangan karena tetangga di atas? Aku tidak menjawab. Dan itu sudah menjadi jawaban. Ibu, sudah kubilang kan? Hati-hati. Putriku benar. Ada apa sebenarnya? Bukan apa-apa. Ibu, jujur saja. Akhirnya aku menceritakan semuanya. Tentang utang. Tentang kebohongan. Astaga, sudah kubilang kan? Putriku marah. Sekarang banyak orang seperti itu. Mengincar wanita yang tinggal sendirian. Sepertinya bukan seperti itu. Tapi di sudut hatiku, aku ingin mempercayai Pak Budi. Apakah ia benar-benar orang jahat? Atau hanya sedang dalam situasi sulit? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan raut wajah terakhir Pak Budi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tatapan matanya yang memohon. Apakah itu tulus? Atau hanya akting? Lantai atasku sunyi. Biasanya, setidaknya akan terdengar suara langkah kaki. Tapi malam ini benar-benar sunyi. Pukul 3 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Apakah terjadi sesuatu pada Pak Budi? Seketika aku merasa cemas. Tapi aku tidak bisa naik ke atas. Sekarang kami sudah menjadi orang asing. Hanya tetangga di atas. Tidak ada alasan lagi untuk peduli. Tapi hatiku terasa sakit. Apakah benar ini akhirnya? Apakah aku terlalu terburu-buru? Tidak. Aku tidak bisa mengulangi masa lalu. Masa-masa sulit karena utang. Aku tidak bisa mengalaminya lagi. Ini benar. Mengakhirinya seperti ini. Tapi kenapa rasanya sesakit ini? Rasa sakit yang seolah merobek hatiku ini. Apa artinya? Seminggu telah berlalu. Seminggu aku menghindari Pak Budi. Itu adalah waktu yang sangat sulit. Setiap pagi saat membuang sampah, setiap kali naik lift, aku selalu was-was. Takut bertemu dengannya. Tapi di saat yang sama, mengapa aku merasa sangat kehilangan? Ingin bertemu, tapi juga tidak ingin bertemu.
perasaan yang campur aduk. Tapi yang aneh adalah lantai atas menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada suara air. Apakah ia sudah pindah? Pikiran itu terlintas di benakku. Jika ia benar-benar sudah pindah, apakah aku tidak akan pernah melihatnya lagi? Memikirkan itu, hatiku terasa sakit. Jumat malam. Saat pulang dari pasar, aku melihat seseorang menunggu di depan lobi apartemen. Itu Pak Budi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bu Sri, panggilnya dengan hati-hati. Wajahnya terlihat sangat tirus. Dalam seminggu bisakah orang berubah sedrastis ini? Ada apa? Kataku dengan dingin. Tapi dalam hati, aku khawatir melihatnya begitu kuyu. Bu Sri, tolong beri saya waktu sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mencoba melewatinya, tapi ia menghalangi jalanku. Tolong, 5 menit saja. Suaranya bergetar. Ia terlihat benar-benar memohon. Saya mengerti ibu menghindari saya. Kalau begitu, jangan ganggu saya lagi. Tapi saya tidak bisa mengakhirinya dengan kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apanya yang salah paham? Utang 300 juta, kehilangan pekerjaan, itu semua fakta kan? Betul, itu semua fakta. Lalu apanya yang salah paham? Ia menarik napas dalam-dalam. Bu Sri, saya tidak akan lari. Ada yang berbeda. Suaranya terdengar lebih tegas. Kali ini, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Tanggung ya Papa? Betul, sekarang situasinya sulit. Ia mengakuinya dengan jujur. Tapi saya tidak akan menyerah. Lagi-lagi kata-kata itu. Bu Sri, tolong lihat saya. Ia menggenggam tanganku. Lepaskan. Tidak. Tolong dengarkan sampai selesai. Tatapan matanya begitu serius. Tidak seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Ada hal yang belum sempat saya katakan pada istri saya. Tiba-tiba ia membahas istrinya. Sampai akhir, saya tidak sempat bilang maaf dan aku cinta kamu. Matanya berkaca-kaca. Karena masalah biaya rumah sakit, karena utang, kami setiap hari bertengkar. Pak Budi, tahukah ibu, apa kata-kata terakhir saya sebelum istri saya meninggal? Aku menggeleng. Karena kamu, hidupku jadi susah. Itu kata-kata terakhir saya. Suaranya benar-benar parau. Selama 3 tahun, kata-kata itu membuat saya tidak bisa hidup tenang. Ia benar-benar menderita. Bukan akting, tapi penderitaan yang nyata. Pada Bu Sri, saya ingin melakukan yang terbaik sampai akhir. Hatiku terenyuh. Ternyata perasaannya seperti itu. Bukan hanya karena kesepian. Tapi Pak Budi, kenyataannya. Saya tahu, utang, usia. Ia mengangguk. Tapi Bu Sri, kali ini saya tidak akan lari. Suaranya terdengar mantap. Bagaimana caranya? Saya sudah dapat pekerjaan baru. Aku terkejut. Benarkah? Iya, di sebuah perusahaan jasa kebersihan. Jasa kebersihan, pekerjaan yang memalukan memang, tapi saya akan melakukan apa saja yang saya bisa. Aku bisa merasakan tekadnya. Saya bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore. Pekerjaan seberat itu. Tidak apa-apa. Selama badan saya masih kuat, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya ingin berdiri dengan gagah di hadapan Bu Sri. Berdiri dengan gagah butuh waktu sekitar 2 tahun untuk melunasi utang. 2 tahun? Lama memang. Tapi saya pasti bisa melunasinya. Sepertinya ia sudah menghitung semuanya. Ia benar-benar memikirkannya dengan serius. Selama 2 tahun itu maukah Bu Sri menunggu saya? Menungguku? 2 tahun? Waktu yang sangat lama ya. Ia tersenyum getir. Usia 68 tahun menjadi 70 tahun. Tapi tolong, tunggulah saya. Permohonannya terasa tulus. Kali ini, saya akan menyelesaikannya sampai akhir. Apakah Bapak yakin? Iya, karena ada Bu Sri. Jantungku berdebar. Orang ini tulus. Bu Sri, akan saya buktikan. Apa? Bahwa saya adalah pria yang bisa bertanggung jawab. Saat itulah aku menyadari perbedaannya dengan mantan suamiku. Mantan suamiku selalu membela diri. Tapi Pak Budi berusaha untuk bertanggung jawab. Ia tidak berusaha lari, tapi saya takut. Aku berkata jujur. Takut kejadian yang sama akan terulang lagi. Tidak akan sama. Bagaimana Bapak tahu? Karena saya mencintai Bu Sri. Ia mengatakannya dengan jelas. Saya sungguh mencintai ibu. Jantungku berdebar. Di usiaku yang ke-65 mendengar pengakuan cinta. Cinta saja tidak cukup. Saya tahu. Karena itu, saya akan menunjukkannya dengan perbuatan. Perbuatan, setiap hari,
Saya akan melaporkan pada Bu Sri. Melaporkan? Berapa yang saya hasilkan? Berapa yang saya bayarkan untuk utang? Kenapa harus begitu? Saya ingin transparan. Saya tidak akan menyembunyikan apa-apa lagi. Aku bisa merasakan ketulusannya. Agar Bu Sri bisa percaya pada saya. Pak Budi, kali ini pasti akan berbeda. Tatapan matanya penuh keyakinan. Maukah Ibu berjalan bersama saya? Bersama? Iya. Bukan sendirian, tapi berdua. Kata bersama itu menyentuh hatiku. Mantan suamiku selalu memutuskan segalanya sendiri, melakukan kesalahan sendiri. Beri saya waktu untuk berpikir. Tentu saja, berapapun lamanya. Ia tersenyum lebar. Sepertinya tidak ditolak saja sudah memberinya harapan. Tapi jangan terlalu lama ya. Kenapa? Karena saya bisa mati penasaran. Kata-katanya membuatku tertawa. Sudah lama aku tidak tertawa. Setelah masuk ke dalam rumah, aku terus memikirkan kata-kata terakhir Pak Budi. Kali ini, saya akan menyelesaikannya sampai akhir. Saya ingin berjalan bersama Bu Sri. Tatapan matanya yang tulus. Bisakah aku benar-benar mempercayainya? Tapi satu hal yang pasti, ia berbeda dari mantan suamiku. Aku melihat ponselku. Apakah aku harus membuka blokir nomor Pak Budi? Setelah ragu-ragu cukup lama, aku menekan tombol buka blokir. Dan pesan-pesan yang tertunda pun masuk. Begitu banyak. Pesan yang dikirim setiap hari. Bu Sri, saya baru saja selesai mencari pekerjaan. Hari ini, saya wawancara lagi. Tapi gagal. Saya tidak akan menyerah. Saya akan terus berjuang sambil memikirkan Bu Sri. Setiap hari ia mengirim pesan seperti ini. Pesan terakhir adalah, besok saya akan memberikan kabar baik untuk Bu Sri. Sepertinya itu tentang pekerjaan yang didapatkannya. Hatiku terasa hangat. Orang ini benar-benar berusaha, sendirian, dalam diam, untukku. Aku mengiriminya pesan. Pengakuan cintanya sudah saya terima. Saya akan pikirkan. Tak lama, balasan datang. Benarkah? Terima kasih. Pikirkanlah pelan-pelan. Sepertinya ia selalu menunggu. Perasaan seperti ini di usia 65 tahun. Apakah benar-benar tidak apa-apa? Tapi hatiku terus merindukan Pak Budi. Apa yang harus kulakukan? Keesokan paginya, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ah, Pak Budi berangkat kerja. Katanya ia mulai bekerja jam 4 pagi. Berarti ia berangkat sangat pagi. Aku membuka jendela sedikit. Aku bisa melihatnya berjalan ke bawah. Langkahnya berat, tapi punggungnya terlihat kokoh. Saat itulah aku menyadari. Orang ini benar-benar melakukannya. Bukan hanya bicara, tapi bertindak. Hatiku terenyuh. Untukku, di usia 68 tahun, ia bekerja dari jam 4 pagi. Sore harinya, ada secari kertas di depan pintu. Dari Pak Budi. Hari ini hari pertama kerja. Sehari dapat Rp800.000. Sebulan 24 juta. 2 tahun 576 juta. Utang pasti lunas. Bu Sri, tolong percaya pada saya. Budi, ia bahkan sudah menghitungnya. Itu pun jika ia tidak makan dan tidak membeli apa-apa. Pria ini benar-benar tulus. Malam itu, aku memutuskan. Aku tidak akan terikat pada masa lalu lagi. Pak Budi berbeda dari mantan suamiku. Kali ini, aku akan mencoba percaya. Mencoba berjalan bersama. Usia 65 dan 68 tahun. Usia yang sudah senja. Tapi mari kita coba memulai sesuatu yang baru. Keesokan harinya, aku mengirim pesan pada Pak Budi. Mari kita berjalan bersama. Pelan-pelan, dengan hati-hati. Saya juga akan membantu melunasi utang, sedikit demi sedikit. Apakah Anda pernah merasakannya? Takut untuk mempercayai seseorang karena luka, masa lalu, ragu-ragu, tapi akhirnya memberanikan diri untuk melangkah. Aku sekarang mengerti. Dalam cinta, usia, dan masa lalu tidaklah penting. Yang terpenting adalah ketulusan dan kemauan untuk berjalan bersama. Kali ini pasti akan berbeda. 6 bulan telah berlalu. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Pak Budi menepati janjinya. Setiap pagi ia berangkat jam 4 dan pulang jam 5 sore. Pasti melelahkan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Dan setiap hari ia melaporkan. Hari ini dapat 800.000. Bulan ini dari 24 juta, 20 juta sudah dibayarkan untuk utang. Benar-benar transparan. Awalnya aku khawatir. Di usia 68 tahun, melakukan pekerjaan seberat itu. Apakah tubuhnya kuat?
Tapi Pak Budi justru terlihat lebih sehat. Karena ia punya tujuan, karena ia punya alasan untuk hidup. Karena ada Bu Sri, saya jadi semangat, katanya seringkali. Aku juga berubah. Setelah 20 tahun, aku kembali merasakan bagaimana rasanya menunggu seseorang. Menunggu Pak Budi pulang kerja. Setiap jam 5 sore, aku selalu mendengarkan suara langkah kaki dari lantai atas. Mendengar suara langkah itu, aku merasa lega. Hari ini ia pulang dengan selamat. Anak-anakku juga perlahan-lahan mulai menerima. Awalnya mereka sangat menentang. Ibu, sadarlah, di usia segini mau pacaran? Tapi setelah melihat keseriusan Pak Budi selama 6 bulan, mereka mulai membuka hati. Ibu terlihat bahagia. Syukurlah, kata Rina, putri sulungku. Putri bungsuku, Mira, lebih belak-belakan. Ibu, sepertinya bapak itu benar-benar orang baik. Kenapa? Selama 6 bulan tidak pernah bolos kerja. Iya juga ya. Dan raut wajah ibu benar-benar berbeda. Benarkah? Aku bercermin. Memang terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Suatu malam, Pak Budi memberikan usul yang istimewa. Pusri, kita jalan-jalan yuk. Sekarang, Bapak pasti lelah. Tidak apa-apa, justru kalau jalan sama Bu Sri, saya jadi semangat. Kami berjalan-jalan di sekitar komplek apartemen. Perasaannya berbeda dari 6 bulan yang lalu. Dulu terasa cemas dan waspada, sekarang terasa nyaman dan alami. Bu Sri? Iya, terima kasih ya. Untuk apa? Karena sudah mau menunggu. Suaranya yang tulus membuat hatiku hangat. Saya yang seharusnya berterima kasih. Untuk apa? Karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Kami saling berterima kasih. Bu Sri, jujur saja ya. Apa? Awalnya saya benar-benar takut. Takut mengecewakan ibu lagi, takut melukai ibu lagi. Pengakuannya yang jujur membuat hatiku sakit. Tapi sekarang saya percaya diri. Percaya diri? Iya. Percaya diri bisa membuat Bu Sri bahagia. Kami duduk di bangku taman. Bangku yang sama, tempat kami pertama kali berbagi cerita. Jadi teringat waktu itu ya, kataku. Iya. Sudah banyak yang berubah kan? Iya, banyak sekali. Kami saling berpandangan dan tersenyum. Senyum yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Senyum yang penuh rasa aman dan kepercayaan. Bu Sri, utangnya sudah lunas setengah. Benarkah? Iya, butuh sekitar 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun? Setelah itu, saya bisa berdiri dengan gagah di hadapan ibu. Tatapan matanya penuh keyakinan. Bu Sri, maukah menunggu sampai saat itu? Tentu saja. Maaf ya Bu, saya punya trauma dengan utang, jadi terlalu sensitif. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Saya ingin kita bertemu dalam keadaan yang baik. Saat itulah aku menyadari, menunggu adalah bagian dari cinta. Di usiaku yang ke-65, aku baru memahami arti cinta yang sesungguhnya. Percaya dan menunggu tanpa syarat, menghadapi kesulitan bersama. Itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang benar-benar berbeda dari debaran yang kurasakan saat muda. Saat berjalan pulang, Pak Budi menggandeng tanganku. Alami, nyaman. Bu Sri, iya, saya bahagia. Aku juga bahagia. Kebahagiaan yang benar-benar kurasakan dari lubuk hatiku setelah sekian lama. Saya juga. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku teringat suara erangan yang pernah ku dengar. Sekarang aku tahu apa itu. Beberapa hari yang lalu, Pak Budi menceritakannya. Waktu itu pinggang saya sakit sekali. Pinggang? Karena mengangkat barang berat, jadi terkilir. Ah, jadi begitu. Ternyata suara yang membuatku berimajinasi macam-macam itu hanyalah suara orang kesakitan. Aku tertawa sendiri. Di usia 65 tahun, imajinasiku masih saja liar. Tapi berkat imajinasi itu, aku jadi memperhatikan Pak Budi dan akhirnya bertemu dengannya. Sepertinya tidak buruk juga. Keesokan paginya, jam 4 pagi, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara Pak Budi berangkat kerja. Dulu aku menganggapnya berisik, tapi sekarang benar-benar berbeda. Suara langkah itu menjadi penghibur. Ah, hari ini ia berangkat lagi untukku. Memikirkan itu, hatiku terasa hangat. Itu bukan lagi suara berisik. Itu adalah suara langkah kaki orang yang kucintai. Suara langkah kaki orang yang berusaha untukku. Suara yang kudengar setiap pagi itu menjadi awal hariku. Semangat untuk hari ini, Pak. Aku menyemangatinya dalam hati. Hati-hati di jalan. Dengan perasaan seperti itu, aku memulai hariku. Suatu hari, putri-putriku datang berkunjung.
"Ibu, kami ingin bertemu dengan bapak itu." "Benarkah?" "Iya." Ibu terlihat sangat bahagia. Akhirnya anak-anakku mengakuinya. "Kapan-kapan kita makan bersama ya?" "Terima kasih, Rina." Aku hampir menangis, mendapat restu dari anak-anak. Malam itu, aku menceritakannya pada Pak Budi. Anak-anak ingin bertemu dengan Bapak. "Benarkah? Apa tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa. Sekarang, kita benar-benar akan menjadi keluarga ya." Mendengar itu, Pak Budi tersenyum lebar. "Keluarga?" "Iya, keluarga. Awal dari sebuah keluarga baru. Pernikahan di usia 65 dan 68 tahun. Tapi karena ada ketulusan, pasti akan baik-baik saja." Dan hari ini, setahun telah berlalu. Pak Budi mengatakan sesuatu yang istimewa. "Bu Sri, sekarang utangnya sudah lunas 80%. Benarkah? Tahun depan, di waktu yang sama, saya akan benar-benar bebas." Wah, Bapak benar-benar berhasil. Orang ini benar-benar bisa dipercaya. Saat itu, saya akan melamar Ibu secara resmi. Melamar? Iya, dengan gagah dan percaya diri. Lamaran di usia 65 dan 68 tahun. Membayangkannya saja sudah membuatku berdebar. "Tunggulah sampai saat itu ya, Bu." "Tentu saja." Setahun berlalu begitu cepat. Karena bersama, waktu terasa berjalan lebih cepat. Apakah di antara Anda ada yang seperti saya? Menutup hati karena luka masa lalu. Seperti saya yang telah hidup sendiri selama 20 tahun dan berjanji tidak akan pernah mencintai lagi. Tapi ketahuilah, paruh kedua kehidupan justru mungkin adalah waktu yang terbaik untuk mencintai. Tidak lagi terburu-buru seperti saat muda dan bisa melihat ketulusan di atas penampilan atau materi. Bisa saling memahami luka dan menyembuhkannya bersama. Aku menyadarinya di usiaku yang ke-65. Cinta tidak mengenal usia. Dan yang terpenting, tidak sendirian. Ada seseorang untuk bersama. Betapa besar kekuatan yang diberikannya. Seperti suara langkah kaki yang kudengar setiap pagi. Mengetahui ada seseorang yang memikirkanku. Itu saja sudah menjadi penghiburan dan alasan untuk hidup. Saat ini pun Pak Budi masih berusaha untukku, untuk kami. Memikirkan itu saja sudah membuat hatiku meluap. Apakah aku pantas menerima cinta seperti ini? Tapi sekarang aku tahu, aku pantas. Semua orang pantas dicintai. Meskipun sudah tua, meskipun pernah gagal, meskipun punya luka, kita bisa memulai lagi. Bisa mencintai dan dicintai. Anda juga, beranikanlah diri. Jangan terkurung dalam luka masa lalu. Bukalah hati Anda. Mungkin ada seseorang yang sedang menunggu Anda. Seperti saya, yang di usia senja, bisa bertemu dengan cinta sejati. Cinta itu bisa jadi untuk diri sendiri. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perasaan cinta menciptakan alasan dan kemauan untuk hidup.